Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus siyam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siswa-siswi SMA Bintara yang saya cintai, yang mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita telah ketahui, kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sepantasnya kita berbahagia, bersyukur dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Kenapa kita harus bersyukur? Kenapa kita harus berbahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan? Sebagaimana pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang berbangga hati, barang siapa yang bersyukur, barang siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka haram badannya, maka haram jasadnya tersentuh oleh api neraka. Masya Allah. Oleh karena itu, di momen yang penuh dengan keberkahan ini, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di bulan ini, di mana amal ibadah yang kita kerjakan berlipat-lipat ganda. Bahkan, nah, di sini ada yang sangat-sangat membuat kita termotivasi. Ada 4 golongan orang, yang dimana 4 golongan ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita rindu akan surga, surga belum tentu rindu akan kita. Tapi kalau surganya rindu kepada kita, otomatis kita pasti rindu dan ingin sekali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja itu golongan, 4 golongan tersebut? Yang pertama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, orang-orang yang didirukan oleh surganya Allah, yang pertama adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata hadits qudsi, Allah berfirman, orang-orang yang membaca Al-Quran, dia termasuk adalah ahlullah. Apa itu ahlullah? Keluarga Allah. Bukan berarti Allah punya keluarga, tapi ini adalah penghormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang membaca firman-firman Allah, kepada orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah. Itu golongan yang pertama, orang-orang yang membaca Al-Quran. Bagaimana kalau misalnya kita belum bisa baca Al-Quran? Apa yang kita bisa? Silakan. Apa yang kita hafal? Silakan. Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah termasuk ayat Al-Quran. Surah An-Nas. An-Nas termasuk surah Al-Quran. Banyak yang bisa kita perbuat dari kita membaca ayat suci Al-Quran. Itu golongan yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang menjaga lisannya. Orang-orang yang menjaga lisannya adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang mampu menjaga lisannya itu ada tiket yang Allah sediakan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, al-muslimun, orang-orang muslim adalah orang-orang yang bisa menjaga tangannya maupun lidah. Artinya orang-orang yang mampu menjaga lidahnya, maka dia akan menjaga sikapnya, akan menjaga perbuatannya. Mungkin zaman sekarang orang terjaga lidahnya, terjaga ucapannya, akan tetapi jempolnya, akan tetapi jarinya bisa dia menyebarkan informasi-informasi, berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta. Oleh karena itu, hayu, di zaman sekarang
Di zaman teknologi yang canggih ini, kita harus bisa pandai-pandai memilih informasi, memilih berita. Kita harus menjadi golongan orang yang kedua, golongan orang yang dicintai dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Orang-orang yang mampu menjaga lisannya. Kita masuk kepada golongan yang ketiga. Ini adalah hampir keseluruhan umat Islam di dunia pada saat ini. Siapa itu? Dia adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi surganya yang seperti apa dan puasanya yang seperti apa dulu? Orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah orang-orang yang berpuasa, yang tidak hanya menjaga lapar dan hausnya saja, tapi orang-orang yang berpuasa, baik puasa makan, puasa minum, puasa pandangan, puasa telinga, dan puasa hatinya. Dia menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah golongan yang ketiga. Yang terakhir, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang memberi makan orang-orang yang lapar. Keempat golongan ini semuanya ada di bulan suci Ramadan. Yang pertama, orang-orang yang membaca Quran. Banyak sekali orang-orang yang di dalam bulan suci Ramadan ini berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, orang-orang yang menjaga lisannya. Begitu sangat banyak orang-orang yang menjaga lisannya. Jangan sampai dia berucap-ucap kalimat-kalimat yang sia-sia, bahkan mengandung dosa. Mereka menjaga lidahnya, menjaga lisannya, agar puasanya mendapat nilai yang istimewa di sisi Allah. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang berpuasanya itu tersendiri di bulan suci Ramadan, penuh dengan keikhlasan. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di pagi hari dan mendirikan sholat di malam hari, artinya dia sholat malam, atau bisa kita katakan sholat taraweh, maka kata Rasulullah, Allah akan hapuskan dosanya, dosa-dosa yang pernah ia lakukan sebelumnya. Inilah keistimewaan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Ini pun terjadi di bulan suci Ramadan. Apa contohnya? Orang-orang yang membayar zakat, orang-orang yang sedekah takjil. Apalagi di suasana yang seperti ini, wabah pandemi COVID-19, banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan uluran tangan kita. Mari sama-sama kita perpanjangan tangan kita, bantu saudara-saudara kita dengan apa yang kita punya. Jangan kita merasa acuh tak acuh, jangan kita merasa cuek dengan apa yang terhadap di sekeliling kita. Harusnya dalam kondisi seperti ini kita harus bisa lebih peka kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga-keluarga kita yang membutuhkan. Mari kita salurkan apa yang kita bisa berikan kepada keluarga-keluarga kita, apa yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita. Itu saja 4 poin yang bisa mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk saya wabil khususnya, umumnya untuk kita semua, agar kita menjadi 4 golongan orang, atau mungkin minimal salah satu golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.